البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Mandhumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Namun sebelumnya, antum bacakan dulu pantun dari awal sampai akhir yang kita pelajari. wa alihi wa sahbihi al-abrari al-haizi maratibal fahari. Naam, antum. Alhamdulillahil aliyyil afati wa jamil asyari wal mutarriki bi ni'amin wasi'atil wazirah wa hikamillahi qatil katsira. Tsumma salatu wa salamu alaihi ala rasulil qurasyil fatami wa alihi wa sahbihi al-abrari al-haizi maratibal fahari. Naam, barakallahu fiikum antum. Naam, antum. Naam, antum. Alhamdulillahil aliyyil al-haqi wa jami' asyal al-fariqi zinnabil wasi'atil ghazirah wa hikmil bahiratil katsirah. Tsumma as-salatu ma' salamin daimi ala rasulil qurasyil khatami wa alihi wa sahbihi al-abrari al-haizi maratibal fakhari. Fadhal. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jamil asya'i wal mufarriqi bin ni'amil wasi'atil wazirah wal hikamil bahiratil katsirah. Thumma as-salatu ma'a salamin daimi ala rasulil qurasyil khatami wa alihi wa sahbihi abrari wal haizi maratibal fakhari. Naam. Naam. Hafal belum, Mas? Fadhal. Thumma as-salatu ma'a salamin ala rasuli qurasyil khatami wa alihi wa sahbihi al-abrari al-haizi. Bismillah.
Na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Qala al-mu'allifu asbahullah fadlul ilmin nafi' wa 'alamatuhu wa ahammiyatuhu. Pembahasan mengenai keutamaan ilmu yang bermanfaat dan tanda-tanda ilmu yang bermanfaat dan pentingnya ilmu yang bermanfaat. Qala al-Imam As-Sa'di rahimatullah alaih, "I'lam hudida anna afdalal minan ilmun yuzilu syakka 'anka wad-daran wa yakshiful haqalidil qulubi wa yusilul 'abda ilal matlubi." Nah, ini nanti yang dihafal barakallahu fikum. Mudah insyaallah ya. Ana ulangi sekali lagi. I'lam hudida anna afdalal minan ilmun yuzilu syakka 'anka wad-daran wa yakshiful haqalidil qulubi wa yusilul 'abda ilal matlubi. Paham ya? Nah, cara bacanya seperti itu. Maksudnya itu jangan seperti baca Al-Qur'an. Nah, dan jangan seperti baca hadis. Kita lihat. Qala al-Imam As-Sa'di rahimatullah alaih, "I'lam hudida anna afdalal minan." Ketahuilah, semoga engkau diberikan hidayah, bahwasannya karunia yang paling afdal ilmun adalah ilmu. Yuzilu syakka 'anka wad-daran. Ilmu yang bisa menghilangkan darimu keraguan dan sekaligus menghilangkan kotoran. Kotoran apa? Daron ini kotorannya. Kotoran apa? Kotoran kesyirikan, kotoran kebid'ahan. Paham ya? Naam. Wa yakshiful haqalidil qulubi, dan akan menampakkan al-haq bagi orang yang memiliki mata hati. Mata hati itu maksudnya adalah memiliki akal, karena orang berpikir dengan akalnya. Akal tempatnya di mana? Di hati. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki mata hati tapi tidak bisa memahami dengannya. Wa yusilul 'abda ilal matlubi, dan bisa menghantarkan ilmu yang sahih atau al-haq tersebut kepada seorang hamba kepada apa yang dia inginkan. Kita lihat. Yakni anna minanallahi 'alal ibadi katsiratun. Maksudnya adalah karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala yang dicurahkan kepada hamba-hambanya banyak sekali. Wa afdalu ma mannallahu 'ala 'abdihi bihi huwa al-'ilmun nafi'. Dan yang paling afdal apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada hambanya, yaitu ilmu yang bermanfaat. Mohon salah ya, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang diamalkan. Walaupun ilmunya bagus, ilmunya ilmu syar'i Al-Qur'an Sunnah, kalau dia tidak mengamalkannya dikatakan ilmu yang ghairu nafi'. Paham ya? Ilmu yang tidak bermanfaat. Wa alamatu kaunil ilmi nafi'an, dan tanda keadaan ilmu dikatakan bermanfaat, ma dzukirat fin nadhm, sebagaimana yang disebutkan di dalam pantun. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Annahu yuzilu 'anil qalbi syai'ain. Ini penting sekali ini. Bahwasanya ilmu yang bermanfaat bisa menghilangkan, mensucikan dari hati dua perkara. Paham ya? Menghilangkan, meniadakan, menyapu dari hati dua perkara. Wa huma asyubuhat wasyahawat. Dua perkara ini akan tersingkapkan, terhilangkan dengan adanya apa? Al-ilmu. Oleh karena itu ilmu sangat penting sekali barakallahu fikum, dan sumber kebaikan dunia dan akhirat adalah apa? Al-ilmu. Sudah kita lewati ucapannya Al-Imam Al-Qirafi rahmatullah alaih, Abdul Abbas Ahmad bin Idris Al-Qirafi rahmatullah alaih di dalam Al-Furuq. Apa yang beliau ucapkan? Wa aslu kulli fasadin fid dunya innama huwa fid dunya wal akhirah innama huwal jahl. Fajtahid fi izalatihi 'anka mastata'ta. Kama anna asla kulli khairin fid dunya wal akhirah innama huwa al-ilm. Fajtahid fi tahsinihi mastata'ta. Wallahu huwal mu'in 'alal khairi kullih. Artinya apa? Sumber kejelekan dunia dan akhirat adalah kebodohan. Maka bersungguh-sungguhlah engkau untuk menghilangkan kebodohan itu dari dirimu semampumu. Sebagaimana sumber kebaikan dunia dan akhirat adalah al-ilmu. Maka bersungguh-sungguhlah engkau meraihnya semampumu, dan Allah lah yang akan menolong semuanya. Paham? Menolong semua kebaikan. Kita lihat. Na'am barakallahu fikum, fasyubuhatu turitsu syak. Yang namanya syubhat itu mewariskan keraguan. Orang ragu bimbang itu karena syubhat. Ya enggak? Coba kalau dia itu terbebas dari syubhat, insyaallah dia enggak akan apa? Ragu dan bimbang. Wasyahawatu turitsu daronal qalbi wa qaswatah. Sedangkan syahwat, keinginan-keinginan yang buruk atau hawa nafsu itu akan mewariskan apa? Akan mewariskan kotoran hati dan juga kerasnya hati. Orang itu kalau hatinya keras, hatinya kotor, itu biasanya sebabnya karena syahwat, mengikuti hawa nafsunya. Apa maksudnya ya?
Oleh karena itu syahwat bisa dibendung dengan adanya apa? As-sabr. Ya enggak? Dengan adanya apa? As-sabr. Sabr ini melawan apa? Syahwat. Sedangkan as-syubhat bisa dikalahkan dengan adanya apa? Al-ilm. Paham ya? Jadi al-ilmu was-sabr termasuk apa? Qarinan muqtarinan. Dua bersaudara yang senantiasa beriringan terus. As-sabr wal ilmu. Al-ilmu lawannya syubhat. As-sabr lawannya apa? Syahwat. Wa tuthbitul badan anit ta'at, dan memperlambat badan itu apa? Untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan. Paham ya? Nah, membikin apa? Badan itu lemah, malas untuk melakukan ketaatan-ketaatan kalau sudah terkotori apa? Syahwat ini. Jadi dua perkara ini, syubhat wa syahwat, ini akan terhilangkan manakala ilmunya bermanfaat. Nah, barakallahu fikum, kita lihat. Qala al-'allamah Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih fi syarh manzumah usul fiqh wa qawaidih, yashmalu jami'al ulum, mencakup semua ilmu-ilmu yang ada. Ilmu syariah, ilmu al-lughah, ilmu al-handasah, ilmu as-sana'i, na'am kullaha, kata beliau, mencakup semua ilmu-ilmu yang ada. Ilmu syariat, ilmu bahasa Arab, ilmu barakallahu fikum pembangunan, handasah, pembangunan insinyur, dan ilmu as-sana'i, ilmu pabrik yang mungkin membikin barakallahu fikum teknologi atau yang semisalnya, kullaha semuanya. Barakallahu fikum. Tapi barakallahu fikum, kata beliau buhur zakhirah, maksudnya lautan yang sangat luas, ai wasi'ah la yasilun nas ila ghayatiha. Ilmu yang sangat luas sekali yang manusia tidak mampu untuk mencapai puncaknya, karena ilmu bagaikan lautan kan. Siapa yang mampu untuk mengarungi semua samudra lautan? Enggak ada. Paham ya? Oleh karena itu fattakhidhu min kulli syai'in apa? Ahsanah. Ambillah ilmu itu yang paling bagusnya. Ilmu yang paling bagus bermanfaat adalah ilmu akidah dan tauhid. Barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian mengenai ilmu-ilmu yang selain, walaupun disebutkan umum di sini, tapi ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu akhirat. Ilmu din, ilmu syar'i, ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu dinukilkan dalam pantun atau puisi yang sangat indah, semua ilmu selain ilmu Al-Qur'an dan hadis itu menyibukkan. Pantunnya apa? Antum? Naam, ahsan. Jadi disebutkan dalam pantun sangat bagus sekali. Kulul ulumi siwal Qur'ani masyghalatun. Semua ilmu-ilmu yang ada selain ilmu Al-Qur'an menyibukkan. Illal haditsa wa illal fiqha fid dini. Kecuali ilmu hadis dan ilmu memahami masalah agama. Al-ilmu makana fihi qala haddatsana. Ilmu itu adalah ilmu yang di dalamnya terdapat ucapan qala haddatsana. Ilmu apa berarti? Ilmu hadis. Wa ma siwa dzaka waswasus syayatini. Adapun selain itu semuanya bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk, apalagi ilmu kalam, ilmu filsafat wal iyad billah. Kita lihat berikutnya. Kenapa tidak bisa sampai pada puncak ilmu tersebut? Qala Allah Ta'ala wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu masih ada yang berilmu lagi. Jadi jangan sampai kita sombong dengan ilmu yang kita miliki. Ilmu yang kita miliki kelihatannya banyak, barakallahu fikum, itu masih apa? Masih ada ilmu-ilmu yang terluputkan dari kita. Masih ada ilmu-ilmu yang terluputkan dari kita. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu ada yang berilmu lagi. Jangan sombong, barakallahu fikum, ana ini yang paling berilmu. Tidak. Di atas kita masih ada orang yang berilmu lagi. Man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Taala akan mengangkat derajatnya. Walihadzal an, oleh karena ini sekarang yataraqqal ilm fi sina'at, tarqiyan gitu ya. Tarqiyan yabhar barakallahu fikum. Oleh karena ini sekarang ilmu sekarang ini bertingkat-tingkat, semakin berkembang ilmu masalah teknologi atau membuat sesuatu hingga membuat orang itu kagum, membuat orang terpesona. Wa bil muqaranah ma baina hadhihi sunnah masalan hadhihi sanah masalan wa qabla 10 sanawat, dan untuk perbandingan saja
Sekarang muqaranah perbandingannya, dan untuk perbandingan saja ma baina hadis sana, antara tahun ini sekarang contohnya. Dan sebelum 10 tahun yang lalu nazidu al-farqal azim. Kita menjumpai perbedaan yang sangat besar. Ya enggak? Bandingkan saja sudah. 10 tahun yang lalu dengan sekarang beda enggak? Beda. Dulu mungkin barakallahu fikum wa hafizakumullah, kereta api belum ada yang pakai komputer misalkan. Jadi jalannya masih lambat atau semisalnya. Sekarang udah teknologi udah canggih. Paham ya? Dulu misalkan antum barakallahu fikum mau pergi, mau jajan, mau beli apa, pergi sendiri. Sekarang tinggal apa? Mencet di HP datang sendiri, kan itu. Ini teknologi sekarang semakin canggih kalau antum saksikan. Kita lihat, wa kadzalika ilmu syar'i buhur. Seperti itu pula ilmu syar'i juga lautan. Paham ya? Luas sekali. Ilmu dunia aja luas, ilmu syar'i juga luas. Farajulun ibtada'a talabal ilm yahfadzu masalan mi'ata mas'alatin. Contohnya, seseorang dia mengawali mencari ilmu, dia menghafal 100 permasalahan. Menghafal berapa? 100 permasalahan. Wa rajulun akhar, dan laki-laki yang lain, qad balagha fil ilmi mablaghan ya'rif alfa mas'alatin. Nah, dan ada lelaki yang lain telah mencapai padanya ilmu yang sangat banyak sekali. Nah, dia mengetahui 1000 permasalahan, yang satunya 100, ini malah 1000. Hasba ma a'tahu Allah azza wa jalla minal ilmi wal fahm. Tergantung sesuai dengan apa? Tergantung sesuai dengan apa yang telah berikan kepadanya berupa ilmu dan pemahaman. Karena orang itu berbeda-beda pemahamannya. Dan kunci di dalam mengambil ilmu, sebagaimana ayat yang terulang-ulang dalam surat Qaf itu diantaranya, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya di dalam kisah-kisah terdahulu yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu ada peringatan, ada pelajaran bagi orang-orang yang apa? Yang memiliki mata hati, memiliki pemahaman, kemudian yang alqas sam'a mencurahkan pendengarannya, wa huwa syahid, dan orang yang menyaksikan langsung, menyaksikan hal-hal tersebut. Ikhwan fi din azzani wazakumullah, kita lihat berikutnya. Wa ma'a dzalika mahma balagha al-insan fa innahu qasir. Bersamaan dengan itu, mahma, kapanpun balaghal insan, seseorang itu mencapai tingkatan yang puncak, fa innahu qasir, dia masih dikatakan kurang. Bayangkan ini, kurang. Antum mencari ilmu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu kalau dibandingkan orang yang di atasnya masih kurang. Oleh karena itu dalam masalah ilmu lihat yang di atasnya, jangan lihat yang di bawahnya. Ini termasuk kaidah penting. Kalau masalah dunia lihat yang di mana? Yang di bawahnya, karena di bawah kita masih banyak orang-orang fuqara wal masakin. Tujuannya apa kalau dalam masalah dunia lihat yang di bawahnya? Tujuannya agar kita mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyatakan dalam hadis yang sahih, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Dzalika ajdaru alla tazdaru nikmatallahi 'alaikum." Lihatlah orang-orang yang di bawah kalian. Masalah apa ini? Dunia. Dan jangan kalian melihat orang-orang di atas kalian. Kenapa tujuannya? Dzalika ajdar. Yang seperti itu lebih pantas. Alla tazdaru nikmatallahi 'alaikum, agar kalian tidak meremehkan nikmat yang diberikan kepada kalian. Coba kalau antum sekarang memperhatikan orang di atas kita masalah dunia, kurang terus, karena mereka sudah em-eman hartanya. Kita masih rupiah. Dalam artian masih ribuan yang kita miliki. Nah, kita akhirnya apa? Terpancing untuk mengikuti dunia. Tapi kalau lihat di bawah kita, alhamdulillah ternyata masih ada orang yang di bawah kita yang membutuhkan, orang fuqara wal masakin. Sehingga apa? Sehingga terdorong untuk kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam masalah ilmu, lihat orang yang di atasnya. Karena kalau kita lihat yang di bawahnya, kita merasa yang paling hebat sendiri. Ya enggak? Kalau masalah ilmu, atau lihat orang yang di atasnya. Oh, ternyata masih ada orang yang lebih pintar. Nah, terdorong untuk dia untuk belajar. Tapi kalau antum melihat orang yang di bawahnya, ternyata anak ini diam-diam sudah pintar juga ya. Buktinya yang di bawah anak masih ada yang nol misalkan. Nah, itu kelirunya di situ. Kalau masalah ilmu jangan lihat di bawahnya, lihat yang di atasnya. Paham ya? Di atas antum, di hadapan antum seakan-akan gunung gitu loh. Nah, gunung itu belum antum kendaki sampai atas. Paham ya? Belum antum naikin sampai atas, sehingga antum masih berusaha untuk naik ke atas tersebut. Walaupun ternyata di depan gunung itu ada gunung lagi gitu loh. Maksudnya ya. Jadi dalam mencari ilmu harus bersemangat melihat orang yang di atasnya dalam masalah ilmu, agar kita punya motivasi, dorongan untuk mempelajarinya. Kita lihat berikutnya. Walan yablugha akhirahu, dan orang tersebut tidak akan bisa mencapai akhirannya karena sangat luas sekali ilmu itu. Hatta ulama'u al-jahabidzah, hingga para ulama, para cendekiawan pun, para ulama yang pandai, yang cerdik pun,
la yasiluna ila muntahal ilm abada. Mereka tidak akan sampai kepada ilmu yang paling terakhir, tidak akan sampai. Oleh karena itu antum saksikan banyak para ulama yang terkadang keliru dalam berijtihad, ya enggak? Keliru di dalam memahami. Ada juga karena apa? Keterbatasan ilmu. Syekh fulan mendhaifkan hadisnya, ternyata Syekh fulan mensahihkan. Paham ya? Perbedaan ilmu tadi itu. Apa maksudnya? Jadi ilmu itu sangat luas sekali. Fal alimu alladhi balagha minal ilmi mablaghan kabiran, maka orang yang berilmu yang mencapai ilmunya mencapai ilmu yang sangat banyak sekali yang besar, qad ta'tihil mas'alatu fayatawaqqafu fiha. Terkadang orang yang berilmu yang banyak tadi itu datang permasalahan tapi dia enggak tahu. Jawabannya apa? Wallahu alam. Karena ilmu yang dia miliki ternyata apa? Barakallahu fikum, terbatas sesuai dengan apa yang dia miliki saja. Ada ilmu yang lain belum dia miliki. Contohnya, dia sudah paham masalah usul, ternyata masalah mustalah belum paham. Ilmu bukan itu? Ilmu. Terdorong untuk mempelajari ilmu mustalah, gitu caranya gitu. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan apa? Manhuman la yashba'an. Manhumani la yashba'an. Dua perkara yang orang tidak pernah kenyang. Pertama, manhumun fil ilmi la yashba'. Yang kedua, manhumun fid dunya la yashba'. Orang yang keinginan kuatnya adalah ilmu, dia enggak akan pernah kenyang. Kenapa enggak pernah kenyang? Karena antum sekarang ilmu yang antum pelajari ilmu usul fikih misalkan, tapi belum mempelajari fikihnya. Sehingga masih apa? Lapar lagi untuk mempelajari fikih tadi itu. Antum sudah bisa fikihnya, ternyata nahwunya belum menguasai, mempelajari nahwu, ya enggak? Sudah tahu nahwunya, ternyata faraid belum, ngejar ilmu faraid. Jadi enggak pernah kenyang ilmu itu bagi orang yang mencari ilmu. Sebaliknya, orang pencari dunia itu enggak pernah kenyang. Kenapa enggak pernah kenyang? Karena dia ingin mencari yang setelahnya terus. Paham ya? Sudah gajinya besar, sepekan berapa M? 1M, 2M, masih ingin mencari yang 5M. Itu kalau pencari dunia enggak pernah kenyang. Barakallahu fikum. Na'am. Allahul musta'an. Kita lihat berikutnya. Kata beliau, kama yujad fi kutubil ulama as-sabiqin, sebagaimana dijumpai di kitab-kitab para ulama terdahulu. Tajiduhu yahki khilafan. Masalan min duni tarjih. Engkau menjumpai terkadang ulama terdahulu mengkisahkan perselisihan yang tanpa ada yang merajihkan. Perselisihan ada, cuma enggak ada yang merajihkan. Yang seperti ini, seperti mengenai perselisihan mengenai apa? Ruh. Ruh itu kan banyak orang yang menafsirkan ruh itu seperti ini, seperti itu, panjang, kemudian lembut, halus. Kita katakan semua perselisihan itu walaupun sampai mencapai tingkatan 100 akwal, paham ya? 100 pendapat pun itu enggak ada yang satu pun yang tahu tentang hakikat ruh. Oleh karena itu dikembalikan kepada firman Allah Ta'ala apa? Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang roh. Roh itu apa sih? Roh itu wujudnya apa? Kemudian apa berikutnya? Katakanlah roh itu termasuk urusan Rabbku. Kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Jadi ilmu yang kita miliki sedikit. Barakallahu fikum. Allahul musta'an. Kita lihat berikutnya. Yakni annahu mutawaqqifun. Maksudnya dijumpai perselisihan yang banyak disebutkan dalam kitab-kitab para ulama, tidak ada yang merajihkan. Maksudnya dia mutawaqqif, terdiam, terhenti dan tidak bisa merajihkan. Wa illa kana al-wajibu alaihi an yurajjih. Aslinya kalau dia itu tahu dan punya ilmu, wajib bagi dia untuk menguatkan, merajihkan. Nah, ini pendapat yang kuat. Li ajli an yablughan nas ilmahu. Agar apa? Agar manusia mencapai barakallahu fikum ilmunya. Berikutnya barakallahu fikum. Kita ambil dikit lagi ya. Fa'alamatu ilmin nafi', fa'alamatu Syekh As-Sa'di, kita lanjutkan. Qala al-Imam As-Sa'di rahmatullahi alaih, fa'alamatul ilmin nafi', tanda ilmu yang bermanfaat, annahu yuzilu hadainil maradain al-'azimain. Perhatikan baik-baik. Maka tanda ilmu yang bermanfaat adalah menghilangkan dua penyakit yang besar ini. Penyakit apa tadi? Syubhat wa syahwat. Wa yajlibu lil 'abdi fi muqabalatihi syai'ain, dan melahirkan untuk seorang hamba barakallahu fikum lawan daripada dua penyakit tersebut dua perkara. Belum? Melahirkan, mendatangkan dua perkara gantinya dari dua penyakit tersebut. Apa itu? Wa huma al-yaqin alladhi huwa biddu syukuk. Yaitu al-yaqin yang mana yakin adalah lawan dari syukuk. Apa syukuk? Keraguan, kebimbangan. Paham ya? Al-yaqinu la yazulu bisyak. Yakin tidak bisa hilang dengan keraguan. Kalau orang sudah yakin, menunjukkan dia punya apa? Ilmu. Li'annal ilma bidayatu
al-yakin. Karena ilmu itu permulaan daripada keyakinan. Tapi kalau orang udah ragu bimbang, menunjukkan dia itu bodoh. Li'anal jahla bidayatus syak. Ya enggak? Dikarenakan kebodohan permulaan daripada keraguan. Orang ragu, bimbang, enggak yakin karena bodoh. Coba kalau dia berilmu, insyaallah dia yakin. Kita lihat berikutnya. Wal imanu tam al-musil lil 'abdi li kulli matlubin. Dan akan melahirkan barakallahu fikum keimanan yang sempurna yang bisa menghantarkan seorang hamba pada setiap perkara yang dia inginkan. Bayangkan tuh, yakin dan iman. Al-musmir yang bisa membuahkan hasil lil a'mal as-salihah. Akhirnya kalau dia punya ilmu, keimanan, keyakinan akan membuahkan apa? Amalan-amalan salihah. Orang beramal amalan salihah kalau dia itu yakin di atas ilmu. Paham ya? Nah, karena kalau dia yakin di atas ilmu, dia akan mengamalkan yang salihah. Paham? Naam. Alladhi huwa diddun li syahwat. Yang mana na'am barakallahu fikum keimanan yang sempurna tersebut atau keyakinan tersebut adalah apa? Lawan daripada barakallahu fikum daripada apa? Syahwat. Maksudnya amalan-amalan yang salihah tadi itu atau yang sebelumnya, keimanan yang sempurna tadi itu adalah lawan daripada syahwat. Kalau yakin lawan daripada syubhat. Fa kullama izdada al-insanu min al-'ilmi an-nafi', perhatikan baik-baik ini ya. Semakin seseorang bertambah ilmu yang bermanfaat, hasalalahu kamalul yakin. Akan terwujudkan kepadanya, dia akan meraih apa? Kesempurnaan keyakinan. Karena tingkatan keyakinan ada berapa, Abdullah? 3, apa itu? 5? Lupa? 3 ini apa ini? Awana'am? Apa? Husain? Ingat ya? Barakallahu fiikum. Ingat ya antum Yusuf? Langsung ainul yakin itu. Urutkan. Ilmu yakin. Ilmu yakin terus ainul terus hakul yakin. 3 ini urut. Pertama ilmu yakin, mengilmui dulu baru yakin. Setelah itu melihat ainul yakin. Setelah itu merasakan hakul yakin. Apa maksudnya ya? Itu urut-urutan tingkatan maratibul yakin. Wa kamalul iradah, dan akan menghasilkan kesempurnaan kemampuan. Wala tatimmu sa'adatul 'abdi illa bi istima'i hadainil amrayn. Dan tidak akan sempurna kebahagiaan seorang hamba kecuali apabila terkumpulkan padanya 2 perkara ini. 2 perkara ini. Nah, apa 2 perkara ini? As-sabru wal yaqin. Nah, kita lihat wa bihi ma tunalul imamatu fid din. Dengan sebab keduanya ini, dengan yakin dan ilm, dengan yakin dengan apa? As-sabr tadi itu akan apa? Akan bisa meraih keimaman, kepemimpinan dalam masalah agama. Jadi sabar, yakin, belajar itu enggak boleh tergesa-gesa, terburu-buru. Cepat-cepat selesai itu enggak boleh, sabar. Paham ya? Duduk setengah jam pun enggak masalah. Kami siapkan semuanya. Karena apa? Karena demi mencari ilmu tadi itu. Paham ya? Ngantuk pun tidak masalah, nanti tidurnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum kalau sudah datang waktunya. Kita lihat. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ja'alna minhum", ini syahidnya ini dihafal ayatnya ini, muncul terus ini ya. "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Syahidnya perhatikan baik-baik, dan kami telah jadikan di antara mereka a'immah, yaitu panutan dalam agama. Yahduna bi amrina, yang mereka mengambil petunjuk dengan apa? Dengan agama kami dan syariat kami. Lamma sabaru ini, tatkala mereka apa? Sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka orang-orang yang yakin terhadap ayat kami. As-sabru wal yaqin, bisababi as-sabr wal yaqin tunalu imamatu fid din. Dengan sebab sabar dan yakin itu bisa apa? Meraih keimaman dalam masalah agama. Karena as-sabru lawannya apa? Syahwat. Al-yaqin lawannya apa? Syubhat. Jangan lupa. Al-yaqin lawannya apa? Syubhat. Karena al-yaqin muncul dari apa tadi? Sebabnya ilmu. Al-ilmu lawannya syubhat. As-sabru lawannya apa? Asy-syahwat. Paham maksudnya? Nah, itu jangan sampai keliru. Barakallahu fiikum wa hafizakumullah. Nah, untuk yang berikutnya insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.